Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial bagaimana cara konfigurasi access point di MikroTik router. Nah, ini dimaksudkan dengan konfigurasi ini sehingga nantinya klien yang menggunakan perangkat wireless, baik menggunakan laptop maupun handphone, itu dapat mengakses jaringan kita. Nah, di sini kita menggunakan wireless internal dari MikroTik, ya. Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke dalam menu wireless, kemudian kita aktifkan wirelessnya. Nah, biasanya dalam kondisi disable ya. Kalau misalkan masih dalam kondisi disable, kita klik tanda centang seperti ini. Kita enablekan. Oke. Nah, kemudian kita klik dua kali, sehingga nanti akan muncul pengaturan-pengaturan untuk interface WLAN-nya. Ya. Ada tab general, kemudian wireless dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam tab wireless. Nah, di sini ada beberapa parameter pengaturan, ya. Di mana yang pertama adalah mode. Di sini terdapat beberapa mode dari wireless MikroTik-nya. Ya. Agar bisa mendistribusikan ya ke klien-klien, maka wireless kita harus bertindak sebagai access point. Nah, mode yang memungkinkan itu di MikroTik router kita menggunakan AP bridge ya, AP bridge. Kalau sebelum-sebelumnya kita di video sebelumnya kita menggunakan mode station, di mana mode station ini digunakan untuk point to point ya. Jadi kita menangkap sinyal atau menangkap internet dari access point lain, kita menggunakan station sebagai penerima. Nah, kali ini kita bertindak sebagai access point, ya, maka kita pilih untuk yang AP bridge ini. Nah, kemudian kita pilih bandnya, ya, apakah B, kemudian only G, kemudian atau BG, atau N, atau BGN. Ya, jadi kita silakan Anda pilih. Ya. Perlu diperhatikan juga untuk klien-klien yang ada di jaringan Anda, ya, apakah sudah support BG atau N, ya. Rata-rata untuk perangkat yang sekarang itu sudah support semua BGN, ya. Jadi kita pilih yang ketiga-tiganya ini. Untuk channel width kita biarkan saja, jadi tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, kebutuhan Anda. Jadi kalau misalkan kita pakai 20 MHz, ya, throughput yang akan dihasilkan itu semakin besar, tapi jarak range yang jangkauannya itu akan semakin kecil. Tapi kalau misalkan kita pilih frekuensi yang lebih kecil, ya, jarak jangkauannya akan lebih besar, lebih lebar, ya, lebih luas. Tapi throughput yang dihasilkan akan lebih kecil dibandingkan yang 20 MHz. Jadi kita pilih aja yang ini, ya, karena kita memang hanya untuk access point indoor saja. Kemudian untuk frekuensi silakan ditentukan. Di sini di MikroTik itu menggunakan menggunakan nilainya, ya, nilai dari masing-masing channel, ya. Jadi misalkan channel 1 itu memakai frekuensi 2412, ya, Hz. Kemudian channel 2, channel 3 dan seterusnya. Kalau mungkin di perangkat lain itu menggunakan channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 dan sampai channel 13, ya. Kalau di MikroTik dia menggunakan nilainya seperti ini. Nah, kita tentukan aja, misalkan kita pakai yang frekuensi 2412 atau channel 1. Kemudian untuk SSID kita tentukan. SSID ini adalah nama dari access point-nya. Jadi sehingga nantinya yang muncul di perangkat user ketika akan melakukan koneksi ke perangkat wireless itu adalah nama ini yang akan muncul nanti. Ya, misalkan di sini kita ubah WiFi gratis, gitu. Ya. Kemudian untuk protokol kita pilih yang 820211 standar wireless, ya. Ini atau ini juga boleh. Tapi untuk N-stream dan ini itu digunakan untuk antar perangkat N-stream, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau misalkan Anda digunakan ke klien, ya, secara global, kita pilih yang ini atau 802.11.
Kemudian untuk security, apakah kita akan menerapkan password kepada akses point kita, ya, atau dibiarkan kosong, ya, tanpa password. Ya, nanti kita atur setelah ini, ya. Jadi nanti akan kita buat password. Kemudian yaitu kalau sudah kita klik apply, kemudian oke. Oke, nah, setelah kita konfigurasi, kita siapkan dulu passwordnya, ya, passwordnya. Nah, kita buat password, kita tanda plus. Kemudian di bagian sini kita di bagian tab general kita buat nama kuncinya, nama passwordnya itu apa, ya. Untuk name ini tidak ada aturan, jadi bebas. Akan kita gunakan pas. Modenya dynamic key. Nah, untuk tipenya autentikasi tipenya, silakan Anda pilih, ya, baik apa menggunakan WPA PSK, WPA EAP atau WPA 2 EAP. Nah, kalau yang biasanya untuk yang terbaru adalah menggunakan WPA 2 PSK ini, ya. Untuk chippernya silakan Anda pilih ada AES atau TKIP, ya. Kalau misalkan Anda mengendaki dua-duanya, ya kita bisa centang semua. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya misalkan saya kasih passwordnya adalah 123456789 Kalau sudah kita apply, kemudian oke. Nah, untuk menerapkan password yang barusan kita buat, kita masuk lagi kepada interface-nya, kita klik 2 kali di bagian WLAN, ya. Kemudian kita masukkan di bagian security profile-nya, kita pilih password atau security yang tadi kita buat, ya, pas. Nah, kita play, oke. Nah, untuk perangkat interface-nya sudah siap. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya adalah membuat IP address-nya, ya, konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke menu IP, kemudian addresses. Ya, kita tambahkan IP, ya, misalkan IP yang digunakan nanti untuk didistribusikan ke klien yang menggunakan wireless, ya. Jadi kita misalkan akan menggunakan IP 192.168.100.1.24. Nah, kemudian interface-nya kita tentukan ke WLAN 1. Nah, WLAN 1 di sini tercetak miring masih karena memang belum ada yang terkoneksi ke jaringan kita, jadinya masih miring, ya. Ini tulisannya masih dicetak miring. Kemudian klik apply, oke. Nah, setelah IP kita buat, nah kemudian kita buat DHCP server untuk mendistribusikan konfigurasi IP address, subnet mask, DNS, dan gateway-nya itu ke klien, ya, sehingga klien nanti tidak secara manual melakukan konfigurasi IP dan sebagainya. Kita masuk ke dalam menu IP, kemudian DHCP server. Nah, kita klik DHCP setup. Kemudian kita pilih interface yang akan kita gunakan, yaitu WLAN 1. Terus kita di next. Address space-nya kita next, ya. Biarkan saja kalau misalkan ini akan secara otomatis ketika kita sudah mengisikan IP, ya, ke interface tersebut, dia akan otomatis muncul seperti ini. Kita next saja. Untuk gateway kita biarkan saja karena kita IP dari router untuk yang gateway untuk di wireless menggunakan IP ini. Nah, ini adalah range IP yang akan didistribusikan ke klien, dimulai dari range 102 sampai 100.254. Ya. Oke, next. Untuk DNS server kita biarkan saja karena nantinya akan mengikuti dari router, ya. Next. Untuk list time. Nah, list time ini adalah waktu sewa. Seperti yang kita ketahui bahwa DHCP server itu sistemnya menyewakan IP, ya. Jadi menyewakan IP ke klien-klien. Nah, waktu list time ini adalah waktu misalkan ketika klien Anda terputus dari jaringan, ya, maka ada waktu 10 menit untuk IP tersebut nantinya bisa digunakan oleh perangkat yang lain. Seperti itu. Ya, jadi kalau masih dalam waktu kurang dari 10 menit, maka IP
tersebut, walaupun klien yang tadi itu sudah offline, itu belum bisa digunakan oleh perangkat lain untuk IP-nya. Ketika kondisi IP-nya penuh ya, full itu. Oke, kalau sudah kita klik next, add successful. Nah ini masih miring ya, masih miring. Ya, coba kita coba untuk akses wirelessnya. Di sini apakah sudah muncul atau belum? WiFi gratis. Nah, kemudian di password. Coba connect. Kemudian tadi passwordnya adalah 1 sudah kalau sudah di next, kita coba connect. Nah ini sudah apa namanya, sudah lurus, sudah aktif untuk wirelessnya, dan wirelessnya juga sudah memberikan IP ke klien ya. Di sini menggunakan 19 mendapatkan IP, laptop saya mendapatkan IP 192.168.100.254. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.